Sang Mencuri. Pemecah gaya tahun itu belum terlewati sampai sekarang. Dia benar-benar Wusang yang terkenal di Asia. Pusing. Mari kita mulai. Nggak nyangka, muridku malah punya anak yang payah banget dalam bela diri. Jarang banget terjadi. Aduh, sayang sekali. Apa? Gawat, gempa, cepat lari! Hati-hati. Tanganku, kok jadi kecil ya? Lingshan, Mama hampir mati ketakutan. Papa kamu musibah tinggalkan kita. Kalau kamu lagi apa-apa, terus Mama harus gimana? Iya, Lisa. Nggak tahu kenapa. Gedung kompetisi tiba-tiba runtuh. Kita semua hampir ketakutan. Lingshan, rasanya bagian kena batu masih sakit. Arena pertandingan kota kita roboh. Wusang Liusumi meninggal dari kecelakaan tersebut. Apa? Aku mati. Rohku pindah ke tubuh lain. Bahkan masuk ke tubuh anak kecil lagi. Lingshan, bicara dong. Jangan bikin Mama takut. Xinjiang, Yitian又datang. Mereka paksa Anda serahkan perguruan ini. Apa? Lingshan, istirahat saja di sini. Jangan keluar ya. Bukankah itu yang aku masuk tubuh Ye Lingshan? Putri muridku yang meninggal. Tongkat angin patah. Tianheng. Beberapa tahun lalu aku terima Tianheng jadi murid. Berikan tongkat angin patah padanya. Teman lama tak bertemu. Haoran, kamu nggak apa-apa? Kamu keluar dulu ya. Chunxuan, sekarang Tianheng sudah mati. Perguruan ini sudah saatnya kembali ke keluarga Ye. Kakak, Tianheng baru saja pergi. Kami yatim piatu. Harus pergi kemana? Aku nggak peduli kalian mau kemana. Tianheng sudah mati. Sesuai aturan keluarga, ambil kembali milik Ye. Itu wajar. Jangan cari-cari alasan di sini. Kakak kedua. Lingshan, anak Tianheng, juga darah keluarga Ye. Tolong kamu bantu bujuk kakak tertua. Adik ketujuh, kamu juga jangan salahkan kami kejam. Kalau saja kamu nggak biarin Lingshan ikut lomba, terus jadi paling belakang, bikin seluruh keluarga Ye malu besar. Kami juga nggak akan sekeras ini. Teman lama nggak ketemu. Gawat, lupa kalau tongkat Tuan Feng ini beratnya kayak batu shuantai. Paling enggak 1000 jin. Bukan cuma tembok bata ini. Tembok baja bisa ditembus. Si babi kecil bikin masalah lagi. Tembok ini paling nggak tebalnya 30 cm. Siapa yang bisa nembus tembok ini pakai tongkat? Ternyata tongkat Tuan Feng. Apa kamu bilang? Jangan buang tenaga. Tongkat Tuan Fang berat 1000 jin. Hanya Wusong bisa angkat. Siapa? Kemampuan? Bahkan jika seluruh keluarga Ye bersatu, tongkat ini tetap tak bergeming. Bisa mengangkat tongkat ini dan menembus tembok. Orang ini benar-benar luar biasa. Bisa diajak bergabung. Bagus. Jadi musuh bahaya keluarga Ye. Cepat selidiki. Kakak, sudah cukup. Keluarga Ye pasti akan menyelidiki orang ini. Bawa barangmu pergi dari dojo Ye. Kakak, muridku baru saja meninggal. Mereka langsung usir istri dan anaknya. Benar-benar keterlaluan. Tianheng baru meninggal. Lingshan masih kecil. Dojo ini Tempat berlindung satu-satunya kami ibu anak yatim. Tak usah banyak bicara. Cuma tongkat patah saja bikin kalian setakut itu. Kalian cuma bisa menindas ibu dan anak yatim. Dasar pengecut. Berani sama yang lemah saja. Apa kau bilang? Lingshan. Siapa yang kasih kau nyali? Bicara begitu padaku. Atau apa? Adik kandung baru saja meninggal. Kalian langsung rebut harta keluarganya.
paksa istri dan anaknya. Kalian berani melakukan tapi takut dikomentari. Adek, kamu kenapa hari ini salah minum obat? Kamu berani ngomong? Kok di keluarga Ye bisa ada orang tak berguna? Kayak kamu? Kalau warisan perguruan jatuh ke kamu, bukannya kita jadi bahan tertawaan. Kelihatannya bagus, tapi mau kuasai perguruan. Bicaramu enak, tapi mau kuasai perguruan. Apa maksud kuasai? Kami cuma ambil kembali aset keluarga Ye sesuai aturan keluarga. Ada masalah? Kalian ibu anak harus pulang urus keluarga. Kenapa buka perguruan? Zaman apa sih? Pasti pikir laki-laki lebih penting. Keluarga seni bela diri 100 tahun. Ternyata cuma segitu. Rani, Ye, Lingsan, kamu itu cuma peserta paling buruk. Memangnya kamu boleh bicara? Kamu siapa sih? Berani-beraninya mau nasihatin aku? nampaknya hari ini kamu benar-benar aneh. Kenapa? Bicaranya besar. Ye Feng juara. Lomba kota. Dikritik sedikit sudah tak terima. Cuma orang yang cari nama, menang lomba karena beruntung, langsung sombong setengah mati. Lucu sekali. Lingsan, aku akan ganti ayahmu, mengajarimu. Baik. Mari lihat hari ini siapa. Ngajarin siapa? Berhenti. Adik ipar. Chungguang, kamu nggak apa-apa. Ada apa? Kakek, paman keempat sudah lama meninggal. Ikuti aturan keluarga, ambil harta keluarga. Tapi tante keempat dan Ye Chengwang malah menahan, barusan juga bicara kasar. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Iya, Pak. Lingsan kok nakal banget sih. Kak, kita semua keluarga di sini. Lingshan juga masih anak kecil. Kenapa harus permasalahkan urusan sama anak? Cengwang, aku tahu kamu dulu dekat sama paman 4. Lingshan juga selalu kamu anggap anak sendiri. Tapi jangan terlalu memanjakan mereka. Sudah cukup ributnya. Tian Yu sesuai aturan. Game ini memang sudah waktunya diambil kembali. Chen Zhuan, kembalikan game itu aturan keluarga. Tapi tenang saja, kalian bagian dari keluarga Ye. Meski tanpa game, keluarga Ye tetap akan jaga kalian baik-baik. Bicara manis, intinya tetap mau rebut harta orang. Cukup! Kalau kalian nggak mau ngalah, ikuti aturan keluarga. Tanding saja. Siapa menang game ini jadi miliknya. Ayah, kita lakukan saja. Seperti kata ayah, tanding satu ronde. Satu rumah penuh lelaki lawan ibu dan anak perempuan. Si kakek ini pikirannya licik banget. Ada apa? Bukan. Baik, aku setuju. Ibu guru. Kalau kami menang gedung latihan kami, dan kalian gak boleh masuk gedung latihan lagi selamanya. Kalau kamu kalah, langsung pergi dari sini. Dan aku mau kamu hancurkan kedua tanganmu. Aku gak izinkan kamu naik ring lagi. Tifei, kalian berhenti bicara. Gedung latihan ini adalah usaha seumur hidup Tian Heng. Kalau gak bisa, pertahankan. Aku juga malu. Naik ring lagi. Siapa duluan? Biar aku, ayah, menghadapi perempuan biasa. Aku saja cukup. Boleh juga, adik ipar. Biar 101 lawan kamu. Jangan bilang aku gak kasih kamu kesempatan. Adik ipar, kamu sudah tua. Cepat turun. Jangan bikin malu. Seragam bajunya baik-baik. Biar orang nggak bilang keluarga Ye menindas kalian berdua. Betul, Paman. Meskipun Ye Lingshan terkenal lemah, tapi dia tetap bermarga Ye. Kami nggak akan biarkan kalian jadi gelandangan. Serahkan dojo ke kami. Kami jamin hidupmu terjamin. Jangan banyak omong. Menang kalah. Belum tentu. Kamu pikir menangku? Mimpi di siang bolong. Ya Haoran, pukulannya kuat, tapi gerakannya kurang cepat. Nyonya Chun memang cepat, tapi tenaganya lemah. Keluarga ini Nyonya Chun pasti kalah.
Ya. Memang ya sih luar biasa. Gerakannya dan kekuatannya memang top. Menurutku, Nyonya Chun dan yang lain pasti kalah. Mereka memang terlalu percaya diri. Sudah tua, masih mau naik ring. Bisa berdiri. Bibi, kalau sudah tua, harus tahu diri. Benar juga. Dodo, kalian pecundang semua. Sudahlah, anggap saja demikian kan. Gabungkan tenaga, serang 3 titik dengan siku. Pingsan. Han, situasinya. Siapa berani kamu? Matur! Di 3 titik atas, Hauran terburu-buru. Serangannya kuat, tapi lemah. Bertahan. Sekarang serang ke 3 lapisan atas. Pasti bisa membalik keadaan. Begitu kalimat itu keluar, siku ke 3 titik atas. Mana mungkin? Aku menang. Sesuai aturan, gedung latihan milikku kalian gak boleh ambil. Ya bisa langsung lihat kelemahan Hauran. Jangan. Dulu aku memang salah menilainya. Aku nggak bilang. Pulang. Kamu curang. Apa? Kamu mau main licik? Pasti dia cuma beruntung. Makanya bisa menang. Aku nggak terima. Berani lagi. Kok muka kamu tebal banget sih? Kamu beneran mau kasih perburuan keluarga Y ke orang luar? Iya Pak. Dia juga akan nikah. Anak perempuan keluar rumah bukan punya kita lagi. Pak, masa beneran mau biarin dia bawa pergi harta keluarga Y? Ini. Kamu gak boleh ingkar janji ya? Udah. Cukup. Tadi itu emang gak bisa buktiin siapa yang benar-benar kuat. Kita tanding sekali lagi aja. Tanding lagi juga gak apa-apa. Sekalian aku pengen lihat kekuatan asli ibu dan anak ini. Rame-rame cowok nindas ibu sama anak. Memalukan banget. Nanti kalian bakal tahu akibatnya ngeremehin cewek. Tepati janji. Tentu saja. Oke, mari kita mainkan game lain. Lucian? Aku akan melawanmu. Berkeley! Inilah hasilnya. Ifeng ini baru saja mengikuti kompetisi di kota dan memenangkan medali emas. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sidang sudah cedera di ronde terakhir. Menang. Saya akan lakukan ini. Aku mahir. Bingshan, sejak kecil bakat bela dirimu kurang. Kamu gak akan menang lawan dia. Kamu sudah terluka, biar aku saja. Bingshan, jangan terus ribut. Kemampuan bela diri, Yaiben, ganas. Gak hati-hati cedera. Arena. Kemampuan sebentar. Jangan salahkan aku. Kalau aku gak kasih ampun ya. Bibi keempat, menurutku mending kamu menyerah aja. Biar gak dibilang keluarga Y nindas kamu. Kalau gitu, jangan salahkan aku. Jangan sok kuat. Segera serahkan perguruan ini ke kami. Aku gak akan pernah serahkan perguruan ini ke kalian. Lawan lagi. Kamu gak akan bisa jaga perguruan ini. Gawat, kalau pukulan ini kena, dia bisa cacat atau malah mati. Mana mungkin? Kamu baik-baik saja? Kamu baik. Baik. Kamu sudah terluka. Maksa juga percuma. Kamu gak bakal bisa ngalahin dia. Cepat pergi. Ini kenang-kenangan ayahmu. Aku harus menjaga ini. Kumpulan pecundang. Aku kasih kalian 1 kesempatan lagi. Menyerah dan serahkan perguruan.
Kalau nggak salahkan aku. Mau bertarung? Aku lawan kamu. Ye Ling Shen baru terima pukulan dalam. Punya kemampuan. Jangan ngomong ngawur. Dia itu terkenal lemah. Barusan cuma nggak sengaja. Pukulan tadi udah aku kasih semua tenaga. Ya, ngelak rasa dia. Itu kan gaya khasnya Wusheng ya. Ada apa dengan Ye Ling Shen? Saya kira dia memang hebat. Badut. Kayaknya saya terlalu menyanjung dasar gagal berguna. Kok tubuh anak kecil ini rapuh banget? Tunggu! Kamu nggak apa-apa? Ini teknik pamungkas dari Wushang di Liusu pecah langit. Berapa tahun? Selain Wusheng, gak ada yang bisa pakai jurus ini. Ini nggak mungkin, Ayah. Apa yang salah lihat? Dulu Wushang mengandalkan jurus ini, serangan langsung menang, mengalahkan Heruiji dari Nanyue, dan menjaga kehormatan Dacia. Aku nggak mungkin salah lihat. Ini benar-benar nggak mungkin. Wai Ling Shen kan semua tahu dia itu sampah. Gimana mungkin dia bisa? Jadi ini yang katanya bintang baru dari keluarga Ye. Yang lagi naik daun. Kalah sama anak kecil. Kayaknya memang keluarga Ye udah habis nasibnya. Ya. Bukankah ini musuh keluarga ya? Dia datang ngapain? Sudah kuduga. Nggak mungkin aku kalah dari Ye Ling Shan yang lemah itu. Ternyata dia dibantu dari belakang. Hinai Ming, kamu kesini mau apa? Mereka nggak mau nerima kamu. Pergi aja. Kamu siapa sih sebenarnya? Dengar, Ye tua. Ini adalah cara keluarga Ye mendidik keturunannya. Kamu. Hauran. Mundur! Sebenarnya begini. Ye tua. Aku dengar-dengar. Anak ini baru menang peringkat di lomba. Selamat. Peringkat berapa nih? Paling terakhir ya. Aduh, kalau aku jadi keluarga Ye, aku udah gak punya muka buat jalankan perguruan ini. Mending cepat kemas barang. Ton, Pergi. iya juga sih. Kalau dia memang sehebat itu. Kenapa hasilnya di pertandingan malah segitu? Wusheng mati. Mungkin jurus ini udah lama hilang. Mungkin aku memang salah lihat. Kamu keterlaluan banget. Keluarga Han kalian berambisi bertahun-tahun. Pakai banyak cara licik. Hari ini, bawa orang sebanyak ini. Datang buat cari gara-gara. Memang begini ya kelakuan keluarga Han. Kalian nggak anggap aku, Ye Tianxiang, sama sekali. Ya. Paman, ketua. Cukup. Kamu mau apa sebenarnya? Apa yang aku mau? Aku cuma mau ganti nama perguruan kalian. Ubah nama, ganti nama. Auran, mundur. Berkat nama besar keluarga Ye, berapa banyak perguruan bela diri yang kamu buka dan berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Hari ini, aku mau kalian kembalikan semuanya. Kamu mau ngapain? Tidak ada kok. Aku cuma mau tanding sama kamu kalau aku menang. Aku mau 70% harta keluarga Ye plus perguruan bela diri ini dan tongkat angin. Mimpi kali kamu. Tongkat ini cuma bisa dipakai kalau punya tenaga dalam yang kuat.
Dia, angkat saja pasti susah. Lupakan. Tidak bisa setuju. 70% itu. Kalau kalah, keluarga Ye bakal habis. Iya, Pak. Perguruan itu kehormatan keluarga kita. Kalau begitu, jadi keluarga Ye nggak berani tanding sama aku. Kacau. Ada yang ketawaran sudah terluka, nggak bisa bertarung lagi. Memanfaatkan keadaan. Kalau nggak berani tanding, mending aku kalah aja. Serahkan tempat latihanmu. Oak, mau tanding. Ayo. Siap bertarung kapan saja. Bagaimanapun. Jangan biarkan keluarga Ye diremehkan orang. Aku lawan kamu. Orang ini rasanya familiar banget. Dia dari keluarga He Provinsi Selatan, juara lomba tingkat provinsi. Keluarga He, Provinsi Selatan. Dia pakai jurus tendangan cepat. Jadi murid Usang Yusuli. Tahu. Lihat dulu. Kamu mau lawan aku. Kusaranin mending nyerah dari awal. Biar enggak susah. Tapi sakit. Nih, serangan. Ahmad, Orang ini geraknya cepet banget, serangannya juga stabil dan akurat. Idealnya nggak selevel sama dia. Kau. Namanya tanding. Nggak boleh sampai bikin celaka dong. Nggak bisa gitu ngomongnya. Kita semua kan latihan bela diri. Kamu bilang ada kejadian tak terduga di pertandingan. Nggak sengaja. Kagak. Itu wajar kok. Kalian kalah. Yeming, jangan terlalu senang dulu. Ini baru ronde pertama. Ronde kedua, giliran aku. Haha. Siapa dia sebenarnya yang sedang kita bicarakan ini? Aku adalah kakak senior pertama dari perguruan keluarga Ye. Juga orang yang kakekmu pertaruhkan segalanya untuk membina. Beberapa tahun lalu, aku dapat peringkat keempat di lomba nasional. Nggak nyangka. Orang lemah dengan dalam rapuh, langkah kuda tidak stabil. Dapat peringkat 4 nasional, sepertinya aturan lomba ini harus diubah. Peringkat 4. Darlington, kamu jangan bikin masalah lagi. Keluarga Ye nggak pernah perlakukan kamu buruk. Kok kamu bisa mengkhianati keluarga Ye? Lalu, kenapa? Kalian ajarin aku ilmu bela diri. Bahkan sudah memberikan 5% saham perguruan atas namaku. Cukup buat hidupku nyaman sampai tua. Kalian semua bodoh. Tahu apa sih? Kakek, kamu nggak apa-apa. Kakek, menurutku kalian mending menyerah aja dari awal. Siapa tahu aku lagi senang, nggak bakal satu-satu nyebelin kalian. Tidak bisa. Aku nggak akan menyerahkan perguruan ini ke orang lain. Karena dia bantu aku. Ya sudah, aku berbuat baik. Pura-pura serang, bikin musuh lengah. Belum pukul, tapi udah siap duluan. Diam dulu. Jangan nyala. Iya, benar. Kamu pikir kamu hebat banget. Kamu tadi menang kebetulan. Tahu siapa yang ada di depanmu? Dia tuh peringkat 4 nasional. Jangan bikin keluarga Ye susah. Maishun, Mama tahu kamu cemas. Tapi kamu jangan ganggu Chengwang juga. Ke kiri. Boy, Cheng Wang memang anak yang paling saya banggakan. Dia harapan keluarga. Ye! Apa yang bisa dibanggakan? Sekarang baru satu-satu. Belum tentu siapa yang menang. Tunggu dulu di ronde terakhir ini. Silakan Tuan Li maju.
Sepertinya keluarga Ye akan berubah. Tidak baik. Tenaga dalam orang ini sangat kuat. Aku belum pernah lihat dia, belum pernah dengar ada ahli sehebat ini di Daxia. Ternyata dia. Kok bisa perekrutan tenaga dalam selain Wushang? Jangan-jangan dia? Itu Li Yuan. Kabarnya dulu kalah dari Wushang di kejuaraan nasional, lalu menghilang. Nggak nyangka Han Limin bisa menemukan dia. Jia! Habis. Sudah. Semua yang paling jago di antara kita. Tapi dia sudah cedera. Kita semua nggak ada yang bisa kalahkan dia. Chen Wang, Grant, San. Kamu tetap bilang aku bukan lawannya. Mundur. Mingsan, kamu maju. Gak bisa, ayah. Mingshan dari kecil sering sakit. Kalau lawan dia pasti celaka. Aku bisa melawan dia, tapi ada syarat. Kalau menang, aku mau 30% harta keluarga Ye. Nggak berlebihan kan? Nyimpi! Iya. Jangan setuju sama dia. Dia ini jelas mau ambil kesempatan. Oke, kalau gitu tunggu aja harta keluarga Ye. 70%-nya diambil orang. Baik, aku setuju. Ayah, kakek, papa. Siapa bisa pecahkan ini? Kamu atau kamu? 3 orang gabungan umur 100 lebih, kalau urusan ribut nggak mampu. Tapi kalau perebutan warisan pada semangat. Kamu yang sedang dengar ini, saya ingin kamu tahu bahwa kata ini memang ditujukan khusus untukmu. Tanpa ada orang lain di sel-sel. Aku lawanmu. Aduh, sepertinya keluarga Ye benar-benar habis orangnya. Sampai-sampai suruh anak kecil maju bertarung. Anak kecil, aku kesini cuma buat rebut tongkat Wang Fang. Aku sarankan kamu cepat berlutut menyerah. Mungkin masih bisa aku maafin. Oh, kalau kamu mau tongkat Duan Pung itu, aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu bisa menggunakannya, ku berikan padamu. Serius. Sekarang aku yang pimpin keluarga Ye. Tentu saja serius. Ye Lingshan, siapa? Kau bisa mewakili keluarga Ye? Ye Lingshan, turun cepat, jangan malu. Jiang, karena aku pilih Lingshan wakili keluarga Ye naik panggung. Jadi semua keputusan ada di dia. Gimana? Mata merah. Peluangnya sudah ada. Tinggal kamu berani ambil nggak? Aduh, anak kecil ini memang nggak tahu diri ya. Pali ini peringkat 2 nasional. Kalau Pali saja nggak bisa pakai tongkat angin liar, mungkin di Daxia nggak ada yang bisa memakainya. Anak kecil, kamu yang bilang sendiri. Beneran bisa angkat tongkat angin liar. Tenaga dalam lingkaran mata merah cuma tampak keren. Aslinya nggak kuat buat tongkat angin liar ini. Mau dipaksa segimanapun, paling tahan 3 napas. Lingshan, tongkat angin liar adalah kehormatan tertinggi keluarga Ye. Gampang diserahkan. Bagaimana dengan leluhur? 3, Yin Dianshan, cepat turun. 2, Ye Lingshan. Bahaya keluarga Ye. 1. Sudah aku bilang, tongkat puncak terputus itu nggak bisa kamu angkat. Wushang sudah mati. Sampai sekarang nggak ada yang bisa ambil tongkat Duan Feng. Bangga. Apa? Ya. Tinggal. Gimana? Mungkin dia benar-benar bisa angkat tongkat patah itu. Lalu, kenapa? Kamu bisa angkat? Bukan berarti kungfu kamu hebat, kan? Cuma punya tenaga besar saja. Jangan lupa. Kali ini kita tanding kungfu. Baik, ayo kita adu. Yushan, jangan nekat. Aku tahu kamu kuat, tapi ini bukan soal kekuatan saja. Ya, Liu San. Jangan lawan dia. Kamu bisa bahaya. Anak kecil, lebih baik dengar kata mereka. Jangan sampai nyawamu sia-sia. Cukup omong kosong ya. Ayo mulai. Kamu sendiri yang cari mati. Hayam pihak.
Aku nggak main lagi. Linshan, Kalian kalah. kok kamu lawan anak kecil aja nggak bisa menang? Bukannya kamu peringkat 2 nasional? Ya itu cuma pemain paling lemah. Di lomba, termasuk kalian. Kalian semua payah. Keluarga He dari Provinsi Selatan apa? Peringkat 2 nasional. Aku sudah susah payah ngundang kalian buat apa? Ada gunanya? Ketemu, ya ujung-ujungnya dia malah nggak bisa kalahin anak kecil. Sudah, Han Liming. Jangan marah-marah di sini. Kalah ya, kalah. Ya, kalau kalah skill, mau nyalain siapa? Kalian tunggu saja. Berhenti. Han Liming, kamu lupa 70% aset. Aset keluarga Han, keluarga Ye terpaksa menerimanya. Lihat saja nanti. Lenshana, kakek nggak nyangka. Kamu masih muda, tapi udah sehebat ini. Kamu memang anak berbakat. Keluarga Ye punya bintang hebat. Ya, Lin Xiao, kamu sehebat itu. Kenapa nggak bilang dari awal? Jadi, perguruan ini tentu saja sekarang milik kalian berdua. Nggak ada lagi yang ikut campur. Lagi pula, Yunshan, kami salah. Seharusnya nggak nilai penampilan. Yumei, Yunshan, jangan marah lagi ya. Lingshan, soal perguruan, kami nggak akan ikut campur lagi. Mulai sekarang. Ya, Yunshan, semua salah kami sebelumnya. Maafin kami ya. Anggap saja demi menghormati ayahmu. Ini luar biasa. Selama kita semua bekerja sama, saya tenang karena kalian ada di keluarga Ye. Shana turnamen Wushu Internasional minggu depan. Kami berharap kamu bisa mewakili keluarga Ye. Lomba itu. Ya. Ini lomba apa? Ini turnamen undangan Wushu Internasional yang diadakan oleh Ketua Asosiasi Wushu. Kecuali Taksia, tokoh hebat dari berbagai negara akan ikut. Salah satunya juga ada musuh kita dari negara Manyuk. Manyu. Iya. Awalnya, pertandingan ini dipimpin oleh sang Master Wushu. Sayangnya, beliau sudah meninggal. Pemimpin dari berbagai negara mulai bergerak. Mereka ingin menginjak kita. Menginjak kita. Mereka nggak layak. Pertandingan ini diikuti kalian bertiga. Kakak adik harumkan nama keluarga Ye kita. Jadi anak kecil lagi juga lumayan enak. Tuan He, Anda datang. Silakan masuk. Itu dia. Bukankah itu Heruichi dari Nanyue, peringkat kedua nasional? Katanya hanya pernah kalah dari Wushang. Benar, katanya sudah tanding lebih dari 100 kali dengan Wushang, tiap kali kalah tipis. Kok dia juga datang? Daxia menang. Semua karena Yusli, sekarang dia sudah mati. Gelar juara 1. Cuma bisa jadi milikku. Hei, mau ngapain? Anak kecil siapa nih? Tahu ini tempat apa enggak? Hei, kamu duluan yang ganggu kami. Lomba ini sangat penting buat Ketua Lin. Kalau kalian masukin orang yang gak layak, malu dong. Risikonya kalian yang tanggung. Pak He, tenang. Saya tahu caranya. Mari, Tuan He, silakan masuk. Oke, kita juga masuk yuk. Ayo. Siapa yang suruh kalian mas? Diundang. Lomba, kenapa nggak boleh masuk? Kalian. Tidak. Layak. Kenapa? Kalian tahu, ini tempat apa? Ini arena kompetisi Wushu nasional. Acara ini langsung diadakan oleh Ketua Asosiasi Wushu Lin. Boleh masuk? Keluarga Ye juga keluarga Wushu. Ratusan tahun. Kenapa kami gak pantas masuk? Keluarga Ye.
Siapa yang tidak tahu kondisi keluarga? Cuma nama besar, keluarganya udah jatuh. So, apa? So. Kalian cuma berdua. Bawa anak kecil aja. Ikut wushu, kompetisi. Tidak takut rusak reputasi leluhur kalian? Apa katanya? Lepaskan tangan kotor itu. Apa maksudmu? Mau berkelahi sama kami di sini? Dengar, orang yang baru masuk tadi itu. Selama pertendahan cuma kalah dari Wusheng. Wusheng meninggal. Kompetisi kali ini. Pemenangnya. Dia, itu sudah pasti. Ketua Lin bikin asosiasi wushu ini mengumpulkan talenta wushu seluruh negeri. Tapi kalian pakai nama asosiasi buat membedakan perlakuan seperti ini. Orang yang nggak tahu bisa-bisa mikir asosiasi wushu ini hanya untuk negara Nanyu. Siapa kasih kamu nyali? Berani nggak hormat sama Ketua Lin? Saran saya, kalian yang sadar diri, segera pergi. Jangan buat ketua Lin. Marah, kalian bakal mati dengan cara yang buruk. Ketua Lin, baiklah, suruh keluar. Aku penasaran, gimana Ketua Lin punya bawahan sombong tapi nggak becus kayak kalian. Persiapan pemakaman, Shifu, sudah selesai? Ketua Lin, semuanya sudah diatur sesuai perintah Anda. Tanggalnya ditetapkan 3 hari setelah kompetisi berakhir. Baik. Ketua Lin, Anda juga tak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kamu nggak ngerti, bertahun-tahun ini, tanpa bimbingan Shifu, mana mungkin saya bisa seperti sekarang. Kalau dulu bukan karena saya cuma lomba di tingkat kota seperti itu, Shifu mau ikut. Dan mana mungkin ini semua terjadi. Ini cuma kecelakaan saja. Lagi pula, arwah Guru Liu di atas sana. Nggak mau lihat Anda sedih. Pertandingan sebentar lagi mulai. Banyak orang nunggu Anda. Pertandingan internasional ini, sekarang Shifu nggak ada. Apakah kayak gimana ya nanti? Kita juga belum tahu. Ketua Lin, sepertinya ada sesuatu di depan pintu. Kamu pergi lihat dulu. Baik. Lelukon. Lelukon. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Presiden Lim bukan sembarang orang yang bisa Anda temui sesuka hati. Hei Lingshan, jangan membuat masalah di sini. Presiden Lin adalah Presiden Asosiasi Wushu Nasional. Dia kuat. Jangan kita sakiti. Lalu apa? Jelas mereka makan luar dalam. Mungkinkah mereka masuk akal? Tempat sini bela diri? Apa yang membuat ini? Ini kan tempat lomba. Kenapa ribut-ribut? Chun, kamu datang. Mereka ini bocah-bocah bodoh. Bikin owner di luar arena. Kita mau usir mereka sekarang. Benar. Segera bereskan. Ketua Lin bilang, lomba ini sangat penting. Jangan sampai ada kesalahan. Iya, ada yang berani. Coba, kami punya undangan. Kenapa nggak boleh masuk? Ada apa ini? Kenapa orang itu rasanya begitu familiar? Bang Chun, jangan dengerin omongannya. Bocah kecil tahu apa sih? Haha. Bang Chun, ketua sudah sampai belum? Aku sudah suruh orang jemput dia. Mau ribut? Kalian berdua bikin kesel. Sini, ayo, mulai. Apa yang terjadi? Ketua, lombanya akan segera dimulai. Kami sudah siapkan ruang khusus di dekat semak. Silakan masuk, Ketua. Xiao Zhuanzi, panggil aku. Apa? Akhirnya kamu datang juga. Sebenarnya aku mau tanya. Mereka ini anak buah yang kau latih. Bocah, siapa yang kasih berani? Berani ngomong gitu ke Ketua Lin. Ketua adik saya masih kecil. Belum paham. Iya, Ketua Lin. Sebenarnya, siapa dia? Ketua Lin. Kami dari Shenyi Beizhou. Maaf. Adik saya memang manja sejak kecil. Mohon jangan dimasukkan hati. Ketua Lin, mereka bertiga bukan cuma bikin ribut di luar. Melukai kami, Ketua. Mereka nggak boleh dibiarkan begitu saja. Apa omonganmu? Ngomong apa kamu? Kalau berani ngomong ngawur lagi, bakal aku marahi. Kalian terlalu menjilat peserta negara lain. Tapi malah menghinakan peserta dari negara sendiri. Orang dari asosiasi wushu kalian memang suka menilai orang dari tampang, nggak respect sama sekali. Ilmu wushu Daxia, kita maju karena rajin, nggak boleh hancur di tangan generasi kita. Kalian hebat juga. Cuma jago berlaga di dalam kandang sendiri ya. Anak kecil, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, tanpa pikir panjang. Direktur Lin, Anak kecil, kata-kata ini pernah dikatakan guruku padaku. Dari mana kamu tahu kalimat ini?
Saat kejadian, aku juga ada di sana. Dia tinggalkan kota-kota itu untukku. Lalu, dia titip satu pesan lagi buat kamu. Apalagi yang dia katakan? Hidup mati di takdir, jangan nyalahin diri. Kalau sudah di posisi tinggi, jangan lupa dengan niat awalmu. Kamu harus membawa bela diri Daxia ke level yang lebih tinggi. Makasih ya. Pertandingan ini segera dimulai. Kenapa enggak masuk? Presiden Lin. Bukan kami nggak mau masuk, tapi ada yang bilang kami nggak layak masuk. Mereka punya undangan. Kenapa nggak boleh masuk? Presiden, saya jaga nama baik, Daxia kita, turnamen internasional besar kayak gini. Keluarga Lin nggak layak ikut, ya? Setahu saya soal kualifikasi lomba, sejak kapan jaga keamanan yang putusin itu? Asosiasi Wushu, kami nggak butuh orang yang suka budaya asing. Bawa mereka keluar. Jangan. Ketua, mohon ampuni kami kali ini. Ketua Lin. Saya salah, maafkan saya. Masuk. Ada yang berani lawan lagi? Aku antar kalian ke kursi penonton buat istirahat. Dia sudah mengalahkan lawan ke-6. Apa benar saya nggak ada yang bisa nahan dia? Yang tadi itu anak keluarga besar dari ibu kota, bahkan dia aja kalah. Lalu siapa di antara kita yang bisa menang? Aku kira kemampuan kalian hebat. Ternyata gampang dikalahkan juga. Tanpa Liu Sli, kalian gak pantas dapat gelar nomor 1. Kelihatannya kejayaan Xia udah selesai. Benarkah? Saya emang sampai kita diinjak-injak begini. Kalau nggak ada yang berani lawan, maka piala ini aku ambil saja. Orang yang impulsif, top 2 nasional, kemampuannya tak diremehkan. Kamu naik panggung, cuma buang nyawa. Benar. Hari ini jangan nekat, ya. Kayaknya peradaban Daxia kalian sudah tamat. Aku lawan kamu. 小组完结。他第三卡，并为两分。Napasnya nggak stabil, pikirannya kacau, tapi dasarnya lumayan. Perlu latihan lagi. Gimana ya kemampuan bela dirinya sekarang? Presiden Lin melihat kesayangan bela diri. Kemampuannya tak diremehkan. Mungkin dia benar-benar bisa imbang lawan Liu Zhi. Murid Liu Sli. Jangan sampai kecewakan aku. Ya. Presiden Lin Mama. Tinju perang tingkat menengah fokuskan energi, serang 3 titik. Bocah, tahu apa? Pertarungan kehormatan Daxia kalah. Tanggung jawab. Pak tutup mulut. Aduh, Hona, diam, biar dia bicara. Aku mau itu. Perlu diajar lagi. Kemampuanmu yang gitu, jari satu milik Liu Sli saja lebih hebat. Cepat menyerah. Turun. Jangan malu dia. Ilmu bela diri Daxia. Jangan hancurkan di generasi kita. Saya inti ambil medali dari kompetisi. Lewat ini, dia rasa sakit. Gak tahu diri. Turunkan pusat gravitasi. Satukan napas. Serang 3 titik. Bocah ini kok bisa ya kemana tuh? Aku jelas bukan lawan Heruji. Tapi ya coba saja ikuti saran bocah itu. Ternyata kamu benar-benar temukan celahnya. Sayang. Kekuatan dalammu kurang. Kalah. Bahkan Ketua Lin pun kalah. Sayang Useng, nggak ada yang bisa ngalahin dia.
Sial! Apa kita cuma bisa nonton dia tetap sombong? Muridnya, Liu Suli. Biasa aja. Sejak kalah dari gurumu, aku latihan bertahun-tahun. Kalau gurumu masih ada, mungkin dia masih bisa lawan aku. Tapi kamu, hei! 上，双井， Hei, bocah! Mau ngapain? Tisha, selain Liu Suli, kalian cuma sekumpulan lemah. Kamu berani ngomong lagi! Tenang. Kamu cuma nonton. Bentar lagi, dia bisa mati. Ketualin aja murid Wusheng dan kalah. Kamu naik ke sana sama aja mati. Diam di sini. Kehormatan nomor 1 di dunia hanya milik negara Nanyue-ku. Buka! Apa? Jangan mimpi. Kalian cuma semut. Mana layak mencuri ilmu bela diri Daxia? 可怜你怎么semut? Kalian berani tantang ilmu bela diri Daxia? Apa kamu bilang? Kus! Bilang mereka cuma semut. Berani tantang ilmu bela diri Tiongkok. Hahaha, lumayan berani juga. Tadinya karena banyak orang, aku mau ampuni kamu. Tapi kalau kamu mau mati, jangan salahkan aku. Jiong! Wanju, dia akan mati sebentar lagi. Kamu maju. Bukannya malah cari mati. Bukankah itu pong-pong-pong? Kok anak perempuan ini mirip sama Liu Sui? Komandan Liu sudah lama meninggal. Bukan dia. Bertaruh! Aku lawan kamu. Yung Shui, turun cepat. Sudah susah bisa. Pegang mencaku. Kamu nggak bakal percaya betapa hebatnya ilmu orang ini. Bertaruh? Aku lawanmu. Kamu siapa? Keluarga Ye Lingshan. Keluarga? Belum dengar. Pintunya sampah. Ilmu bela diri Daxia mau punah ya. Bisa-bisanya suruh anak cewek buat maju. Kalian penget. Katakan lagi. Buat ngalahin kamu, aku nggak perlu usaha keras. Gadis kecil berani naik ke panggung. Aku salut sama kamu. Cuma anak dari keluarga Ye berani lawan aku. Layak belum? Bertarung baru tahu siapa layak. Hayam pihak. Atau kamu takut? Sombong. Aku mau kasih kamu kesempatan. Tapi kamu gak tahu diri. Kalau kamu memang ingin mati, biar aku kabulkan. Tunggu dulu. Ada apa? Takut? Isia. Ada pepatah. Tahu diri itu cerdas. Kamu paham ya? Kamu turun aja. Aku anggap kamu masih kecil. Aku gak urus kamu. Kita nyerah. Bertarung kayak gini, bosen. Gini aja. Aku kasih kamu 3 ronde. Kalau kamu bisa nyentuh aku, kamu menang. Apa? Ye Lingshan, kamu gila ya? Tahu nggak siapa yang ada di depanmu? Dia itu juara 2 nasional. Bahkan muridnya Wusang pun kalah lawan dia. Jangan main-main. Kamu bertarung sama dia. Kamu turun dulu. Jaga dirimu dulu. Perhatikan baik-baik. Wusang saja pakai tongkat puncak ini. Sebenarnya siapa dia? Anak ini. Bisa jaga kehormatan Daxia ratusan tahun. Kamu anak kecil? Cukup menarik juga. Lebih hebat dari para pengecut di bawah sana. Lebih baik dengar saran mereka. Turun saja. Berdiri di panggung ini, hidup mati. Kalau tewas karena ceroboh, itu repot. Cukup bicara. Ayo mulai saja. Kalau kamu memang mau mati, aku akan membantu. Kecepatan seranganku seperti peluru, tapi dia bisa menghindar. Kok bisa sih? Keren banget ya. Menghindar. Anak ini pandai. Sisa 2 minggu. Semangat.
Tadi aku terlalu meremehkan. Tapi setelah ini, kamu nggak akan seberuntung tadi. Wakil Komandan Heruije, hati-hati. Proceed. Hati-hati. Kau bisa lolos dari Buyung Chan. Memaksa. Tapi Wang Hong, ilmu musim, bisa. Di dunia ini, cuma Liu Suli yang bisa menandingi Wang Hong. Kemampuanmu yang setengah matang. Berani ngaku Po Wang Kong? aku belajar ini 10 tahun baru bisa. Itu. Anak kecil. Berani ngomong besar di sini. Ya, 10 tahun segini. Perhatikan. Saya tunjukkan Po Wang Kong yang sesungguhnya. Po Wang Kong hanya guruku bisa. Anak ini nggak bisa. Jurus pemecah ruang Wusang Liu Suli. Kok dia bisa jurus pamungkas guru? Sebenarnya, dia siapa? Kapan keluarganya punya jenius sehebat ini? Sudah ku bilang, 3 ronde. Senyum kamu. Kamu menang. Tapi hari ini kamu benar-benar mengecewakan. Nggak mungkin. Kamu? Siapa sebenarnya? Siapa aku? Kamu belum pantas tahu. Kamu cukup tahu. Menantang seni bela diri Daxia. Kamu belum layak. Dulu, aku pikir setelah Liu Suli meninggal, Daxia tak punya penerus. Gak nyangka, kamu semudah ini sudah sehebat itu. Kamu punya kemampuan kayak gini, kenapa masih sembunyi di keluarga Ye? Gimana kalau jadi muridku? Semua ilmu hidupku akan kupasrahkan padamu. Kamu, orang yang baru saja kalah dariku. Gimana kamu bisa pede ngajak aku jadi muridmu? Kamu dipanggil ke Yongshang. Aku sudah ingat kamu. Aku kalah. Tunggu. Kamu masih berutang permintaan maaf ke Daxia. Aku meremehkan kalian. Karen! Tapi jangan terlalu senang dulu. 10 tahun lagi. Kita ketemu lagi di pertandingan. Wow, hebat juga. Kamu cedera nggak? Hah? Aduh. Sebenarnya, kamu siapa? Siapa kamu? Wakil Komandan Ding. Apa kabar? Aku nggak apa-apa. Selamat ya, keluarga. Ye memang dalam mengejutkan. Sama-sama, terima kasih. Nishan, aku masih mau tanya sesuatu. Pernah ketemu guruku Woshang Liu Suli? Tidak pernah. Lalu rumus ini dari mana? Hayam Biha, belajar dari video. Mustahil. Aku belajar bertahun-tahun aja belum bisa. Masa cuma nonton video kamu bisa ngerti? Buktinya nya. Tago, apa yang nggak mungkin? Aku dengar kabar. Dulu di lomba kota kemarin aja aku nyemplung ke peringkat paling bawah. Kok sekarang bisa maju secepat kilat dalam waktu yang cuma segini? Pendapatmu? Linshan punya bakat. Lomba kemarin itu cuma kebetulan aja. Tapi Ketua Lin bangkit dari kematian. Kok bisa begitu? Maaf sudah membuat kalian tertawa. Aku hanya melihat bayangan orang lama pada diri Linshan. Mungkin aku terlalu merindukannya. Ketua Lin. Saya pamit. Ketua Lin, pemakaman Mushang sudah diatur. 3 hari lagi akan diadakan di rumah lamanya. Nanti bukan cuma Daxia, semua tokoh seni bela diri seluruh negeri akan hadir. Amin. Kadang mirip guru, kadang enggak. Aku terlalu kecil. Ringsan, kakek memang gak salah pilih kamu. Muda, tapi
kalahkan juara dunia kedua. Masa depanmu pasti cerah banget. Iya. Si, Ling, benar-benar bikin keluarga Ye bangga. Gak nyangka Lingshan bisa maju secepat ini. Semua berkat dukungan paman-paman kita. Sayangnya Wusang sudah tiada. Kalau enggak, bakatmu bisa sparring sama dia. Aku pasti nggak bisa menang. Lawan diri sendiri aja. Hasilnya imbang saja. Jangan meremehkan diri sendiri. Bener tuh. Lagian, Wusang saja sudah tua, baru sampai level itu. Lingshan kalau dikasih waktu pasti bisa melebihi dia. Dasar bocah. Siapa yang kamu bilang sudah tua? Kami percaya kamu. Kamu harapan keluarga Ye. Harapan. Di mana tuh? Bentar dulu. Lingshan, ini beberapa dojo lain peninggalan ayahmu waktu masih hidup. Sekarang semuanya buat kamu. Ayah, terima kasih. Jangan terima kasih. Ini memang milik kalian berdua, ibu dan anak. Jelayat lama. Temu. Kocek, lama tidak bertemu. Aduh, Ketua Lin. Kenapa Anda datang? Selamat kepada Nona Ye. Mudah tapi kalahkan Heruiji. Bangga Daxia. Juara 1. Ayo, silakan duduk. Sini, Ketua Lin, silakan. Saya tidak minum hari ini. Saya juga ingin memberitahu semua sesuatu. Harap kalian bisa menghadiri pemakaman guru saya. Semoga kamu juga bisa datang. Sekretaris Jenderal. Pemakaman Wusang, tidak banyak orang Daxia yang bisa hadir. Ini tidak sesuai aturan. Salah aturan, Lingshan bawa kehormatan Daxia. Guru saya masih hidup. Tentu ingin bertemu dengannya juga. Lingshan, kamu benar-benar mirip guruku. Aku berharap kamu bisa hadir di pemakamannya. Nggak masuk akal. Aku ikut pemakaman diri sendiri. Lingshan, cepat sambut. Bisa hadir di pemakaman Wusang. Itu kehormatan keluarga Ye. Beneran nggak nyangka. Ternyata aku bisa ikut pemakaman diri sendiri. Tapi meski aku mengungkapkan siapa aku sekarang, nggak ada yang percaya. Halo, Tuan Shu. Saya Han Lining dari keluarga Han di Kota Utara. Saya datang kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya minta. Anda belum tahu, Tuan Shu, orang yang ingin saya hadapi. Dia ada di keluarga Liu. Katanya dia juga menghadiri pemakaman adik senior Anda yang sudah wafat. Silakan bicara. Siapa yang ingin kau hadapi? Dialah orangnya. Apa kau sedang menantangku? Bocah kecil. Saya turun tangan. Maaf Tuan, bukan begitu. Walaupun dia masih anak-anak mengalahkan Luigi di kompetisi nasional. Dia juara nasional. Kabarnya dia pakai teknik Dahu Kuai. Asal Anda setuju membantu saya. Bantu keluarga Han dapat batu pemecah langit buat keluarga Han makin besar. Permintaanmu, keluarga Han bisa penuhi semuanya. Cuma keluarga Han, kamu pantas punya rencana soal batu pemecah langit, Guru. Dulu aku minta sama Anda lama banget. Tapi Anda nggak mau kasih batu pemecah langit ke aku. Sekarang kebajingan. Liu Xiuliu. Kasih anak kecil. Kalau sudah mati, harus mati persis tanpa jejak. Batu pemecah langit ini. Kamu hilang selamanya dari dunia ini.
Usang masih muda, tapi sudah mengalami musibah seperti ini. Kemalangan bagi negara kita dahsyat. Seorang Wusang telah gugur. Sayang. Wah, pemakaman aku ternyata semegah ini. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Ketua Lin, anak ini siapa? Perkenalkan, ini Heruiji, juara 2020 yang bawa kehormatan untuk Dacia kita. Jadi dia gak nyangka umur segini udah punya bakat sehebat itu. Iya. Kalau mereka tahu, aku belum mati. Nggak tahu bakal gimana reaksi mereka. Nongsan, kamu benar-benar mirip guru. Kalau guruku tahu, Dacia punya orang secerdas kamu. Bangga, mungkin sebenarnya aku sudah ingin bertanya sejak lama. Kamu benar? Benar? Iya, Nongsan? Ku juga. Ternyata tetap nggak bisa bohong sama dia. Jujur aja, sebenarnya aku memang dia. Itu dia. Hei, orang tua, siapa kamu? Berani bikin ribut di sini. Ngapain? Shaolin, kamu ngomong sama pamannya guru begitu. Pamannya? Jadi dia kakaknya Wusang? Aku nggak pernah dengar. Iya, nggak pernah lihat dia ikut lomba apapun. Benar-benar nggak nyangka. Ternyata Wusang punya kakak. Pamannya guru? Kamu merasa layak? Kamu sudah diusir dari perguruan. Di sini kamu nggak diterima. Kapten Liu, gak apa-apa kan? Aku mau ke sana. Tidak ada yang berani halangi aku. Hei, kamu mau ngapain? Kamu gadis kecil yang suka gagal itu ya? Iya, kalau begitu kamu nggak bisa dibiarkan. Tidak nyangka, kamu masih sama seperti dulu. Apa maksudmu? Masih sama seperti dulu. Gak mau berubah. Apa salahku? Kalian salah. Benar-benar nggak mau berubah. Kamu siapa? Kamu tak pantas tahu siapa aku. Aku kasih kesempatan terakhir. Berhenti sekarang. Masih sempat berubah. Berhenti sekarang. Sebelum terlambat. Mungkin masih ada kesempatan untuk mengubah segalanya yang sudah terjadi. Dan memulai langkah baru yang lebih baik. Siapa kamu? Keluarga Ye itu cuma kecil. Kalian mau aku turun tangan, hajar dua anak kalian. Yang aku mau dia, serahkan dia. Mungkin aku bisa biarkan kalian duduk. Shush! Cuma kamu. Ayo, bareng-bareng. Kamu memang rasional dan sangat berbakat. Tapi orang ini niatnya tidak baik. Kekuatan dia dalam. Kamu pasti tak bisa menang. Mau ganggu keluarga Ye? Tanya dulu, kami setuju atau tidak? Sudah lama gak ketemu. Kemampuannya makin kuat. Kekuatannya luar biasa. 4 keluarga, Ye dan Colin pun kalah. Aduh, mana? Kalian semua nggak berguna. Kamu? Tenang, jangan gegabah. Bocah kecil, giliran kamu. Siap-siap mampus. Nah, cepat pergi. Biar aku yang... Orang bermargahan bilang ke aku, kamu jagoan. Awalnya aku nggak percaya. Sekarang sih, kelihatan emang lumayan hebat. Bocah, aku kasih kamu kesempatan. Ngobrol sama... Zishan, cepat pergi. Kamu gak bisa lawan dia. Sama siapa kamu boleh bicara? Berhenti. Aku yang akan bertarung. Lepaskan dia. Tidur aja. Kalau bukan karena urusan jangan Yusuf, mungkin aku bakal jadikan kamu murid.
Aku nggak tertarik sama orang kayak kamu. Yang kejam dan ngelakuin apa aja demi tujuan. Kejam dan licik. Aku cuma mau bersihin masalah sampai tuntas. Tak bisa diselamatkan. Anak kecil! Kamu ngerti apa sih? Semua yang aku lakukan, Liu Xiuli maksa aku. Dulu aku yang pertama minta jadi murid. Soal bakat, soal usaha, aku kalah dari Liu Xiuli. Akhirnya, guru cuma peduli sama Liu Xiuli, nggak pernah lihat aku. Jurus apa? Perguruan apa? Itu semua milik Liu Xiuli. Kenapa? Karena hatimu jahat. Kalau kamu terlalu kuat, bisa jadi bahaya besar. Buka! Apa hakmu menasihati aku? Cio. Tidak mungkin! Di dunia ini, cuma guruku dan Liu Xiuli yang bisa menerima pukulanku ini. Tak ada lagi yang bisa menahannya! Siapa? Dulu waktu guru mengusirmu dari perguruan, dia bilang, kalau masih tak mau berubah, kau pasti akan membawa bencana besar. Apa sih? Kalau dia lihatmu seperti sekarang, guru pasti sangat sedih. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Baiklah. Sekarang giliran aku menunjukkan jurus pamungkas yang baru kulatih. Pedang 1. Balikan keadaan. Jangan-jangan ini jurus Nita legendaris itu tampaknya tak terlalu sakit, tapi bisa mengubah seluruh aliran chi. Sudah kubilang, santai saja. Kamu nggak apa-apa? Berdiri yang tegak. Aku jadi pendekar sekarang. Liu Wugong, mana? Kamu ini ngomong apa sih? Apa itu, Wushan? Kamu ngomong ngawur banget. Bangun, cepat. Pakai bajumu. Hari ini aku mau ajak kamu ketemu gurumu. Guru? Iya, cepat. Aku pernah ke sini. Ayo jalan. Yungshan, cepat panggil guru. Linsan, hari ini aku mau ajarin jurus pamungkasku yang paling hebat dan tak terlawan. Jadi, perhatikan baik-baik setiap gerakan dan detailnya ya.